Dan kami telah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Davina Nabila di Arab Saudi. Langsung saja kita sapa, selamat pagi waktu setempat. Assalamualaikum, Vina Nabila. Selamat pagi, Waalaikumsalam Ya, Heranov. saya Saat penasaran. ini pagi. Ya, silakan dengan laporan Anda, Vina. Oke, selamat pagi Heranov. Saat ini tepat di belakang saya adalah area Jamarot, di mana kalau misalnya tampak di layar sudah ada beberapa jemaah yang melakukan atau menuju area Jamarot, yaitu sebagian jemaah yang melakukan nafar awal, yang melakukan area lempar jumroh pada 11 Zulhijjah, artinya pada tanggal 12 Zulhijjah merupakan melengkapi lempar jumroh di area jamaah ini. Dan ada juga sebagian jemaah yang melakukan nafar tsani, di mana mereka memulainya pada tanggal 12 hingga 13 Zulhijjah. Artinya jemaah yang melakukan nafar awal, mereka melengkapi lempar jumrohnya, yaitu lempar jumroh ula, wusta, dan juga akobah, yang nantinya akan menuju setelah dari area Jamarat akan menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan dan menunaikan tawaf wada. Dan artinya itu merupakan lengkap sudah rangkaian rukun haji yang ditunaikan oleh jemaah haji pada tahun ini 1443 Hijriah. Kalau misalnya pagi ini memang baru sedikit jemaah yang menuju ke area Jamarat, karena kalau misalnya kami pantau kemarin, mereka yang menunaikan nafar awal di sore hari atau sebelum matahari tenggelam, jemaah mulai memadati karena mungkin pertimbangannya di siang hari cuaca atau suhu udara sangat panas, dan mereka menunggu sebentar untuk sedikit melakukan perjalanannya lebih agar tidak terlalu terkena terik matahari seperti itu, Heranov. Dan di area Jamarot ini mereka akan mulai dengan melempar jumroh ula, kemudian dengan melafalkan doa-doa seperti Bismillah, ya Allahu Akbar. Kemudian setelah melempar jumroh pertama, di antara jumroh pertama dengan jumroh kedua atau jumroh wusta, mereka juga mengumandangkan atau memanjatkan doa. Kemudian dilanjutkan dengan melempar jumroh tsani dengan atau jumroh wusta dengan melafazkan doa yang sama, yaitu melempar jumroh dengan lambang untuk dihindari atau terhindar dari niat-niat buruk atau perlakuan-perlakuan buruk yang nantinya akan dilakukan oleh manusia. Oleh karena itu, tanda untuk melempar jumroh ini adalah tanda agar manusia jauh lebih baik dan untuk terus memperbaiki dirinya agar lebih baik di kedepannya. Kemudian setelah jumroh wusta, di antara jumroh wusta juga para jemaah memanjatkan doa, dan pada akhirnya yaitu lengkap melempar jumroh akobah dengan melafazkan doa yang sama, Bismillah, ya Allahu Akbar, dan ditambah dengan harapan, yaitu Allahumma ja'al hajan mabruran wa sa'yan masruran. Artinya harapan para jemaah haji adalah agar seluruh rangkaian ibadah hajinya diterima mabrur, dan juga seluruh rangkaian sa'i dan tawafnya juga menjadi sa'i yang berkah. Itu merupakan harapan haji seluruh jemaah haji pada tahun ini, yaitu seluruh rangkaian yang dimulai dari berihram, kemudian melakukan tawaf ke Mina, mabit di Mina, Musdalifah, wukuf di Arafah, kemudian kembali ke Mina dan melempar jumroh, melengkapi jumroh, dan nantinya di akhir atau ditutup dengan tawaf wada adalah harapan untuk seluruh rangkaiannya diterima dan akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, Heranov. Dan untuk saat ini berarti yang jemaah yang menunaikan nafar awal artinya tuntas, namun masih ada tanggal 13 Zulhijjah, yaitu para jemaah yang memilih untuk menunaikan nafar tsani, yaitu melempar jumroh di tanggal 12 dan 13 Zulhijjah yang nantinya akan menunaikan tawaf
pada esok hari. Heranov. Baik, tentunya kita doakan Anda sehat selalu, kemudian Haji Mabrur juga akan kami doakan juga di sana bagi seluruh calon haji yang ada di sana dari Indonesia. Tapi singkat saja kami ingin tahu juga bagaimana evaluasi dari pelaksanaan haji di sana untuk tahun ke depan sebagai catatan Vina Nabila. Oke, Heranov, memang tahun ini merupakan tahun pertama kali pemerintah Arab Saudi membuka jemaah luar negeri, yaitu dengan jumlah 1 juta jemaah. Ini merupakan angka yang paling besar dibandingkan 2 tahun yang lalu, karena kalau misalnya kita lihat pada tahun 2019 hanya 10.000 jamaah dan itu hanya warga lokal Saudi saja. Kemudian pada tahun 2002, pada tahun pandemi kedua yaitu hanya 60.000 jamaah yang juga hanya diperuntukkan untuk warga lokal Arab Saudi saja. Itu pun harus melalui proses registrasi, proses approval atau proses persetujuan. Dan pada tahun ini, pada tahun 2022, ini adalah angka yang paling banyak, yaitu 1 juta jemaah dari seluruh dunia dengan catatan atau dengan kuota yang diberikan oleh jemaah Indonesia, yaitu 100.051 jemaah. Dan itu merupakan kuota yang paling banyak. Kemudian dengan negara kedua yang paling banyak yaitu negara Pakistan. Kalau misalnya kami evaluasi dari pertama menunaikan rangkaian rukun haji dari kami tiba, memang di sepanjang jalan, terutama di Mekah saat kami tiba, karena saat kami tiba langsung menuju ke Mina, Mekah Arab Saudi, petugas keamanan sudah bersiaga di sepanjang jalan dan melakukan sterilisasi, kemudian juga proses pengamanan dilakukan pagi, siang, dan sore, artinya 24 jam. Dan bicara soal keamanan juga tidak hanya dikerahkan di darat, tapi namun juga di udara. Jadi kemarin kami memiliki kesempatan untuk mengikuti pemantauan dari petugas keamanan udara Arab Saudi yang memang khusus dikerahkan untuk memantau pergerakan atau lalu lintas jemaah haji dengan menggunakan helikopter. Helikopter tersebut terbagi menjadi 2, yaitu seperti yang tadi ditayangkan, ada yang diperuntukkan misinya untuk helikopter ambulans yang mampu menampung 1 pasien, 1 dokter, dan juga 1 perawat. Dan dari komandan yang memberikan pemberitahuan atau keterangan kemarin, jadi pada saat Arafat ada sekitar 5 jemaah yang diangkut menggunakan atau dilarikan ke rumah sakit menggunakan helikopter, karena helikopter tersebut juga memang diperuntukkan untuk menampung atau membawa jemaah yang membutuhkan pertolongan secara darurat dari rumah sakit menuju rumah sakit lainnya, atau salah satunya itu rumah sakit Nur Hospital dan rumah sakit Saudi Arabia. Kemudian melalui juga proses pengamanan yang dilakukan 24 jam dengan 4 titik, yaitu dari Mekah dan Madinah. Yaitu kalau misalnya di Mekah ada titik mulai dari Mina, Musdalifah, Arafah, tentunya juga Masjidil Haram yang dari ketinggian 3.000 kaki bisa melihat pergerakan keramaian jamaah atau aktivitas jamaah yang melakukan rangkaian rukun haji. Kemudian juga tidak hanya dari aspek keamanan, namun juga ada dari aspek kesehatan. Pemerintah Arab Saudi membentuk gugus tugas khusus haji yang diperuntukkan oleh jemaah haji, terutama pada saat menunaikan rangkaian haji dan puncak haji. Salah satunya pada perjalanan menuju ke Arafah dan juga perjalanan menuju untuk ke lempar jumroh. Di beberapa titik di sepanjang jalan terdapat ambulans yang memang sedia dikhususkan untuk jemaah haji apabila membutuhkan pertolongan lebih cepat. Tidak hanya itu, memang jemaah haji juga bisa langsung menghubungi atau mengkontak central code atau nomor yang langsung disambungkan ke Kementerian Kesehatan Arab Saudi, yaitu dengan kode
9999. Itu merupakan salah satu evaluasi yang bisa kami catat dari faktor keamanan dan juga kesehatan heranov. Dan sampai dengan saat ini di proses pelemparan jumroh memang petugas keamanan masih terus berjaga, dan nantinya setelah ini mereka akan menuju ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf yang ada dua cara yang akan ditempuh oleh jemaah haji, yaitu melalui jalan kaki dan juga menggunakan bus untuk menuju ke area Masjidil Haram. Heranov. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda dan juga selamat melanjutkan ibadah berikutnya. Vina Nabila langsung dari Mekah, Arab Saudi.